Ini kembali di Apa Kabar Indonesia pagi. Saya mau ke Mbak Devi. Tapi kita boleh jalan-jalan dulu nggak nih ke Kalimalang? Kita ngintip-ngintip dulu nih sama rekan kami, ada Yasin Idris. Tadi kan sudah ada di wilayah Tangerang ya, satu Milhan. Kemudian sudah ada di mana? Di Puncak juga. Nah, sekarang sudah ada rekan kami, ada Yasin Idris di Bekasi, Jawa Barat. Yasin, gimana pantauannya pagi hari ini? Ya, pagi ini tadi sempat hujan beberapa waktu lalu dan saat ini operasi sudah mulai dilangsungkan kembali oleh tim gabungan yang ada di sini. Di antaranya adalah dari Polri, kemudian TNI dan juga Dinas Perhubungan. Nah, kita agak sedikit mendekat ke tim petugas yang saat ini sedang melakukan operasi, di mana ada beberapa ciri dari kendaraan yang nantinya akan diberhentikan oleh tim gabungan ini. Yang pertama adalah mereka yang berboncengan, kemudian di dalam motor mereka terdapat banyak barang bawaan seperti tas dalam ukuran yang besar, kemudian mereka juga menggunakan jaket yang dapat dikatakan persiapan untuk perjalanan jauh. Itulah yang nantinya akan dicek, mereka akan dipinggirkan, diidentifikasi KTP-nya asal mana, kemudian apabila dia platnya juga, apabila plat daerah maka dia juga akan dipinggirkan. Nah, ini salah satu contohnya pemirsa, ada pengendara berboncengan, kemudian membawa barang yang dapat dikatakan banyak. Ini biasanya akan dicek sama pihak petugas yang ada di sini. Kita dengarkan. Jati AC. Bapak Jati AC bukan pulang mudik ini? Bukan, belanja Bukan. Pak. Ini belanja dari mana ya? Tanah Abang. Oh, Tanah Abang. Mau dibawa ke Jati AC? Oh iya. Ya udah, ini kalau bisa jangan terlalu numpuk ya untuk keselamatan ini juga. Nah, ini tadi sempat dipinggirkan karena memang bawa banyak barang bawaan. Namun setelah diidentifikasi, Bapak ini adalah pedagang yang mengambil barang di Tanah Abang untuk dibawa ke Jati Asih untuk dijual lagi, sehingga pengendara ini dibebaskan untuk dapat melanjutkan kembali perjalanannya. Bapak Sofian, Pak, berbincang sedikit. Artinya jika memang mereka nanti disuruh putar balik dan ketahuan ingin mudik, ciri-cirinya seperti apa, Pak? Kalau yang ingin mudik biasanya untuk ciri-ciri kalau kendaraan bermotor, ya satu membawa tas, ya bawa tas apa ada di belakangnya, ada diikat juga tasnya, bawa bawaan banyak. Nah, kita lihat juga, nanti kita periksa KTP-nya. Kalau KTP-nya berbeda apa KTP kampung, nah itu kita bisa mencirikan. KTP misalnya luar daerah sama KTP Bekasi atau Jakarta bisa kita inikan. Biasanya rata-rata per hari berapa banyak yang dikembalikan, Pak? Ya, sementara kalau hari ini masih karena mengingat hujan dari pagi, jadi ini kita baru laksanakan. Ya, kalau kira-kira cuma sedikit aja, kalau kayak kemarin nggak cuma 21. Kalau kemarin 21, ya cuman kalau hari ini, pagi ini mengingat di Bekasi diguyur hujan dari tadi pagi, jadi kita baru laksanakan, belum ada ini putar balikan. Terima kasih banyak Pak Sofian selaku Kepala Operasi pada pagi hari ini, Pak ya. Selamat kembali bertugas, Pak ya, bersama dengan tim yang ada di sini. Nah, jadi pemirsa, hari ini sampai dengan tanggal 7 Mei mendatang hanya akan diberikan himbauan bagi mereka yang melanggar, nantinya akan tetap disuruh kembali ke rumah mereka apabila ingin mudik, namun tidak diberikan sanksi, di mana sanksi baru akan diberikan usai tanggal 7 Mei mendatang. Ini salah satu lagi pengendara yang diberhentikan oleh petugas yang ada di sini. Akan dicari tahu identifikasi mereka mulai dari KTP, kemudian dilihat data-data lainnya. Pak, ini salah satu yang dicurigai juga. Iya. Melihat dari apanya, Pak? Ya, kita mau lihat dari itunya aja, pokoknya kan berdua orang ini tadi kita harus lihat KTP-nya nanti, Pak. Ini juga nampaknya sudah banyak pemirsa yang diberhentikan. Kalau kita lihat dari platnya masih masuk dalam plat Jakarta. Ya, Jakarta Selatan ini ya. Ya, itu. Dan saat ini ada pengecekan KTP untuk melihat warga mana, kemudian tujuannya mau kemana. Nah, kita bisa ke sini bersama dengan juru kamera Dwi. Ini juga pengecekan pertama yang dilakukan adalah KTP. Dinas Pak Jaga. Ya, kerja apa? Kerja di Grand Metro. Grand Metropolitan. Satu rumah. Saya adiknya. Iya. Rumah Pak. Makanya kami berani.
Artinya kalau ini pengecekan PSBB Pak ya, karena dia berboncengan. Betul pengecekan PSBB berboncengan ini pas satu rumah ini. Jadi diperbolehkan Pak ya? Satu rumah. Baik, ini salah satu kasus di mana PSBB masih tetap diberlakukan jika berboncengan dengan satu rumah, maksud saya dengan satu KTP, maka dibolehkan untuk lanjut kembali. Seperti kita ketahui, jika tidak satu KTP, maka diharuskan untuk turun salah satu penumpang ini. Kita coba mendekat ke sini. Kemudian juga pemirsa, dalam setiap harinya rata-rata yang disampaikan petugas di sini ada puluhan kendaraan yang diberhentikan dikarenakan jalur ini menjadi salah satu jalur yang dipilih oleh masyarakat, dikarenakan saat ini di jalur tol Jakarta Cikampek sudah tidak diperbolehkan lagi untuk para pengendara ini melakukan mudik, sehingga mereka mengambil jalan pintas yang berada di sini. Sementara itu, Bayu, yang dapat saya kabarkan kembali ke studio. Ya, Yasin Idris mengabarkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Kita lanjut lagi perbincangan dengan Mbak Devi. Mbak Devi, kalau bicara soal ikatan emosional ya, tadi soal mudik dan lain sebagainya, ada nggak sih hal-hal yang bisa mengompensasi, katakanlah ya, karena karakter orang Indonesia gitu, ada nggak sih hal-hal yang bisa mengompensasi soal ikatan emosional itu, akhirnya mereka jadinya patuh sama imbauan pemerintah? Ya, tadi ini yang kita lihat tadi ini kan sebenarnya akrobat personal, karena tadi secara sosial masyarakat taat. Nah, yang menarik adalah misalnya memang ada beberapa kepala daerah di desa yang kemudian menelpon, misalnya menghubungi warganya yang ada di kota untuk kemudian tidak pulang misalnya. Lalu kemudian berusaha meyakinkan agar keluarga yang di desa juga tidak meminta, atau misalnya karena biasanya begini, mereka mungkin sudah oke, baik saya di kota, saya sudah dapat bantuan sosial, udah nggak perlu bayar uang kos misalnya segala macam, tapi ibu nangis-nangis di desa. Nah, ini memang oke, yang orang kotanya paham nih, baca media, tapi yang di desa belum tentu. Sehingga sekarang komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi yang tradisional, yang artinya apa? Kepala-kepala tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan komunitas itu terpaksa mau tidak mau datang satu-satu untuk menjelaskan, memberikan pengertian, karena orang sudah terlalu capek membaca berita tentang ini, tentang COVID dan sebagainya. Jadi ini yang bisa dilakukan. Nah, besar harapan kalau saya pribadi melihatnya mungkin nanti menjelang Lebaran pemerintah bisa ada tambahan bonus emosional dengan misalnya menggratiskan telepon misalnya. Kalau ada satu desa yang kemudian ada satu kepala desa yang punya nomor teleponnya, ya artinya keluarga yang di kota bisa menyalurkan rasa cintanya lewat telepon, itu paling minimal. Yang kedua, karena kita lihat tadi, perhatikan, bukan hanya fisik yang datang tapi logistik. Jadi misalnya seandainya, kan biasanya kita begini, 2-3 bulan sebelum Ramadan kita sudah kumpulin nih, karena kan kita sudah bekerja keras di kota, kita udah beli barang-barang. Kalau memungkinkan misalnya ada fasilitas tambahan dari pemerintah, mengirim gratis paket untuk menyampaikan rasa cinta kita ke desa. Jadi logistiknya tetap tersalurkan. Logistiknya paling tidak mewakili fisik yang tidak bisa betul-betul hadir di desa. Itu juga bisa menjadi salah satu solusi yang mudah-mudahan paling tidak bisa mengurangi kerinduan yang dalam terhadap keluarga di desa. Oke, kalau bicara lagi soal sanksi gitu, meskipun sepakat ya tadi sanksinya harus persuasif, jangan represif. Jangan represif ya. Pemberlakuan sanksi kan itu tanggal 7 Mei. Nah, saya lagi-lagi bertanya, apakah karakter orang Indonesia tuh ketika diberi sanksi baru akan nurut, atau sebenarnya mereka sebenarnya sudah seharusnya sadar sebelum diberlakukannya kita sanksi lihat, itu? sekarang saja sebenarnya sudah sadar, sudah baik. Nah, artinya ini bagus sekali, karena artinya apa? Prosesnya ada sosialisasi. Makanya kan kita memilih PSBB, itu yang perlu warga juga tahu, kita bukan karantina. Jadi ini sosialisasi sampai kalau nanti di tanggal tertentu yang baru betul-betul. Nah, artinya kalau sudah sampai pada saat itu kan ya sudah sangat keterlaluan lah kalau masih ada juga yang masih mencoba-coba. Toh pemerintah sudah sangat persuasif, ini masih diberi kesempatan, tadi Pak Polisi sudah ramah sekali, hangat sekali, ayo pulang dan sebagainya. Jadi kalau pada tanggal tersebut masih saja, ya itu menurut hemat saya memang perlu ada sanksi. Tapi saya yakin sanksinya juga tidak penembakan atau pemukulan dan sebagainya seperti di negara India gitu ya. Kalau denda begitu gimana? Kan ada yang beberapa pihak mengatakan bahwa dendanya atau hukumannya itu bisa di Undang-Undang Karantina Wilayah atau Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 itu ada denda atau kurungan penjara. Itu sebenarnya cukup menarik, cukup menakutkan, karena kan di tanda kutip artinya cukup membuat orang oke. Karena apa? Sekarang ini kan ekonomi sebenarnya lagi sulit. Tapi Anda mengatakan tadi ada perlawanan sosial di situ kan kalau misalnya sanksi diberlakukan. Iya, tapi ini kan sudah ada periode di mana orang sosialisasi, orang sudah lihat, oh sekarang banyak pulang, udah mulai nih nanti masuk, oh udah nggak bisa loh sekarang, aku kemarin nyoba nggak bisa, jalan tikus nggak mungkin dan sebagainya. Itu menurut hemat saya cukup, karena saya optimis sekali nanti angkanya menurun. Ya tadi akrobat personal pasti mungkin terjadi. Nah, mereka ini yang menurut hemat saya
saya perlu dicolek sedikit. Yang tadi sosialisasi sudah panjang, yang tadi kalaupun bentuknya adalah lebih ke insentif ekonomi, mereka harus membayar, yang nanti diumumkan bahwa uang itu bukan kemana-mana, tapi misalnya dikembalikan untuk warga lain yang mengalami kesulitan pangan misalnya dan sebagainya. Oke, kalau misalnya nanti ada yang masih nekat gitu, itu masuk kategori apa berarti kalau itu Mbak Devi? Ya, itu lebih tadi, makanya saya bilang akrobat personal, karena bicara personalitas sangat mungkin ada orang-orang yang memang punya keberanian yang lebih, punya kreativitas yang lebih tinggi, tapi itu saya yakin tidak semuanya, karena secara umum negara kita sangat patuh, taat, dan mudah dikelola. Kita lihat yang paling sensitif misalnya soal ibadah. Kita lihat sudah sepanjang ini kita tidak lagi melakukan ibadah tiap Jumat misalnya, itu bisa berlangsung dengan damai. Artinya apa? Kita punya optimisme, masyarakat kita masyarakat yang terdepan dalam hal upaya melawan corona. Iya. Baik, itu tadi pesan yang disampaikan oleh Mbak Devi, ini adalah mengenai bantuan sosial ya Mbak ya, berupa logistik yang ini memang harus terus digencarkan oleh pemerintah untuk menekan para pemudik ini agar tidak kembali ke kampung halamannya. Terima kasih Mbak Devi atas waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sesaat lagi akan ada informasi apa, Bay? Kami akan hadirkan tausiah Ramadan di Apa Kabar Indonesia Pagi sesaat lagi.